Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk membahas mengenai apa yang saya sebut sebagai social currency. Pertemuan kita ini saya pikir tepat kalau kemudian kita beri judul social currency atau mengenal social currency. Apa itu social currency nanti kita bahas kemudian, tapi saya ingin tunjukkan beberapa fakta yang menunjukkan tentang pentingnya social currency. Pertama, misalnya ada fakta bahwa ada pemilik usaha kehilangan usahanya. Bagaimana itu bisa terjadi? Jadi dalam beberapa kesempatan, dalam beberapa bahasan di media gitu, kita bisa mengetahui misalnya ada seseorang yang kita andaikan orang itu memiliki usaha itu kemudian kita anggap sebagai modal begitu, dan kalau dinilai dengan rupiah anggaplah 10 rupiah misalnya begitu. Jadi dia punya usaha yang kalau dinilai dengan rupiah nilainya 10 rupiah. Kemudian dia ingin mengembangkan usaha tersebut, maka kemudian dia undang investor. Maka datanglah beberapa investor sehingga kemudian ada investor yang menanamkan dananya sebesar misalnya 90 rupiah, sehingga kemudian total seluruh bisnis itu bernilai 100 rupiah. Nah, ketika bisnis sudah bernilai 100 rupiah, padahal sebelumnya hanya 10 rupiah, maka berarti ada 90% yang modal dari luar, sedangkan yang bersangkutan hanya punya 10%. Maka ketika dihitung saham kepemilikan, berarti saham kepemilikan pemilik usaha tersebut hanya 10%, sedangkan investornya 90%. Maka kemudian diketahui bahwa para investor itu atau investor tersebut memiliki saham mayoritas yaitu 90%. Maka ketika pengambilan keputusan tentu maka suara mayoritas yang kemudian dimenangkan. Akhirnya perusahaan itu kemudian secara tidak langsung telah diambil alih oleh para investor. Jadi pemilik usaha kemudian kehilangan usahanya karena dia cuma hanya punya 10% dari saham yang dimiliki perusahaan tersebut, 90% dimiliki oleh investor. Semua keputusan kemudian dia putuskan berdasarkan suara mayoritas saham kepemilikan, maka kemudian akhirnya yang bersangkutan pemilik usaha itu telah kehilangan usahanya. Itu tentang kepemilikan usaha. Kemudian ada juga misalnya pemilik tanah dan bangunan yang kehilangan tanah dan bangunannya. Bagaimana ceritanya? Misalnya pada awalnya ada seseorang punya tanah yang tidak begitu luas dan ia ingin memperbaiki rumahnya, ada rumahnya begitu. Kemudian dia datang ke toko bangunan, kemudian si pemilik toko bangunan menawarkan silakan mengambil material bangunan yang dibutuhkan, kemudian dia dibujuk agar membangun rumah yang mewah begitu dengan mengambil kredit misalnya begitu di bank atau di perusahaan perkreditan. Kemudian akhirnya dia mengambil dan kemudian jaminannya apa? Jaminannya tanah dan bangunan yang dia dimiliki. Kemudian ketika ternyata dia tidak bisa membayar kreditnya, tidak bisa melunasi hutangnya, maka kemudian tanah dan bangunannya dimiliki oleh si pemberi kredit. Berarti apa? Berarti yang bersangkutan kehilangan tanah dan rumah dan bangunannya, misalnya begitu. Kemudian yang fenomena yang juga ada sekarang adalah pengambilan seorang pemilik partai politik misalnya bisa kehilangan partai politiknya. Bagaimana ceritanya? Misalnya ada seorang tokoh begitu, kemudian dia danai sebagian dari pemilik suara begitu, dan kata sebagian itu dalam artian sebagian besar mayoritas, kemudian voting dan akhirnya dia menang dan dia terpilih sebagai ketua dan semua keputusan tentu berdasarkan dia. Maka itu dengan kata lain artinya telah terjadi misalnya pemilik partai politik kehilangan partai politiknya. Jadi ada fenomena yang menarik dalam dunia modern ini, yaitu pemilik usaha bisa kehilangan usahanya, pemilik tanah dan bangunan bisa kehilangan tanah dan bangunannya, pemilik partai politik bisa kehilangan partai politiknya. Karena apa? Karena transaksi. Ya? Nah, karena transaksi. Maka kemudian menarik buat kita, mengapa transaksi itu begitu tidak etis misalnya, mengapa transaksi itu begitu tidak bermoral, mengapa transaksi itu begitu tidak beradab? Karena pemilik usaha bisa kehilangan usahanya, pemilik tanah dan bangunan bisa kehilangan bangunannya, pemilik partai politik bisa kehilangan partai politiknya. Itu semua dalam perspektif saya sebagai sosiolog disebabkan karena tidak adanya social currency, karena tidak diberlakukannya atau tidak berlakunya atau tidak diterapkannya mata uang sosial.
Jadi social currency itu mata uang sosial. Maka menjadi penting buat kita untuk mengenal social currency, penting buat kita untuk mengetahui apa itu mata uang sosial. Mata uang sosial itu sebetulnya cuma 3. Ya, kalau mata uang yang biasa kita katakan bisa macam-macam ya. Mata uang sosial ada 3, yaitu etika, moral, dan adab. Apa itu etika? Etika itu adalah prinsip moral yang dianut seseorang ketika membuat keputusan dan menjalani hidupnya. Jadi ada prinsip-prinsip moral. Maka kemudian menjadi menarik, apa itu moral? Moral adalah seperangkat aturan, seperangkat norma yang berkaitan dengan kebenaran, kebaikan, dan keindahan yang dianut oleh seseorang ketika dia berinteraksi dengan orang lain atau dalam menjalani hidupnya. Jadi ada kaitan antara etika dan moral. Kemudian bagaimana dengan adab? Kan adab juga salah satu dari social currency ya. Social currency itu ada etika, moral, dan adab. Adab itu adalah ketentuan yang terkait dengan etika dan moral dalam perspektif agama. Dalam hal ini misalnya agama Islam. Ya, jadi sebetulnya kalau bicara tentang social currency, ada adab di dalamnya, ketentuan yang terkait dengan etika dan moral dalam perspektif agama, khususnya Islam. Kemudian ada etika di dalamnya, yaitu prinsip moral yang dianut seseorang ketika membuat keputusan dan menjalani hidup, dan ada moral di dalamnya, yaitu seperangkat peraturan atau norma yang berkaitan dengan kebenaran, kebaikan, dan keindahan ya, dalam menjalani hidup. Jadi kalau seseorang dikatakan tidak bermoral, berarti dia tidak menerapkan konsep kebenaran, tidak menerapkan konsep kebaikan, tidak menerapkan konsep keindahan. Jadi orang-orang yang amoral, orang-orang yang hidupnya itu tidak bermoral, orang-orang yang menentang kebenaran, orang-orang yang menolak kebaikan, dan orang-orang yang menentang keindahan. Maka ketika kita bicara social currency, dapat dijelaskan bahwa social currency adalah mata uang atau alat tukar yang berlaku ketika anggota masyarakat saling berinteraksi untuk membentuk masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmoni. Tanpa social currency, maka akan muncul masyarakat yang tidak adil, akan muncul masyarakat yang tidak sejahtera, dan akan muncul masyarakat yang tidak harmoni. Mengapa demikian? Kita kembali ke contoh di awal bahwa tanpa social currency, pemilik usaha bisa kehilangan usahanya karena investor nanam 90%, sementara dia cuma punya 10%, tadinya nilai bisnisnya cuma 10 rupiah misalnya, kemudian sekarang jadi 100 rupiah, karena ada investasi 90 rupiah, maka ketika kemudian bisnis itu dihitung, si pemilik usaha ternyata hanya punya saham sebesar 10%, investor punya saham 90%, sehingga kemudian keputusan di tangan investor. Dengan kata lain, pemilik usaha kehilangan usahanya. Yang kedua, pemilik tanah dan bangunan bisa kehilangan tanah dan bangunannya. Karena apa? Pada awalnya dia punya sebidang tanah dengan bangunan sederhana, kemudian ingin diperbaiki, tapi kemudian ditawarkan kemewahan dan dia tergiur, kemudian dia ambil kredit, tidak bisa bayar kredit, tanah dan bangunannya disita. Maka pemilik tanah dan bangunan kehilangan tanah dan bangunannya. Begitu juga pemilik partai politik, pendiri partai politik, maka dia bisa kehilangan partai politiknya ketika ada tokoh yang membiayai suara lebih besar dari 50% atau misalnya 60% suara pemegang hak suara, kemudian bikin kongres luar biasa, maka kemudian partai politik tersebut dikuasai oleh si investor, si pemilik atau orang yang membiayai tersebut. Maka dengan kata lain telah terjadi apa yang disebut dengan pemilik partai politik kehilangan partai politiknya. Oleh sebab itu, sekali lagi sebagai sosiolog saya pikir mari kita dorong masyarakat kita menerapkan apa yang disebut dengan social currency. Mari kita dorong masyarakat kita menerapkan mata uang, alat tukar yang berlaku ketika anggota masyarakat saling berinteraksi untuk membentuk masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmoni. Mata uangnya terdiri dari adab, etika, dan moral. Marilah hidup beradab, marilah hidup beretika, marilah hidup bermoral, agar masyarakat kita menjadi masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmoni. Saya pikir demikian. Mohon maaf jika terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.